Kudapan khas Ramadan salah satunya adalah kolang-kaling yang kerap kita jumpai pada makanan olahan. Di Bandar Lampung ada satu desa yang sebagian warganya rutin memproduksi makanan kenyal ini. Meski cara pengolahannya masih tradisional, namun mampu menghasilkan kolang-kaling yang berkualitas. Saudara, salah satu kudapan ini sering kita jumpai di berbagai olahan menu berbuka puasa. Apalagi kalau bukan kolang-kaling. Nah, di Bandar Lampung ada salah satu desa di mana sebagian besar warganya memproduksi kolang-kaling. Saya akan ajak Anda untuk melihat secara langsung seperti apa proses produksi kolang-kaling di Desa Pelangi, Kelurahan Penengahan, Kota Bandar Lampung. Berikut ini. Berlokasi di Desa Pelangi, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, sejak lama desa ini dikenal sebagai desa penghasil kolang-kaling yang berkualitas. Bahkan hasil produksinya mampu memenuhi kebutuhan di sejumlah kabupaten yang ada di Lampung. Eli salah satu warga yang kesehariannya disibukkan dengan produksi kolang-kaling yang menyulap pekarangan rumahnya menjadi lokasi produksi. Dan saya pun beruntung bisa melihat dan terlibat langsung dalam setiap proses produksi kolang-kaling miliknya. Bahan baku kolang-kaling ini berasal dari buah pohon aren yang didapatkan dari sejumlah wilayah di Lampung, seperti Liwa, Kabupaten Lampung Barat, dan Ulu Belu, Kabupaten Tangkamus. Mulanya buah aren ini dipisahkan dari tangkainya, dipilah dan direbus selama 2 jam, agar buah aren matang dan lunak saat dikupas. Pada proses ini, Eli juga kerap memberdayakan masyarakat setempat. Pekerjaan sebagai pengupas buah kolang-kaling bisa menambah penghasilan warga. Nah, saudara, proses yang sedang saya lakukan saat ini adalah memisahkan buah kolang-kaling dari kulitnya setelah direbus selama 2 jam. Setelah ini, kolang-kaling dibersihkan, kemudian melalui proses penggeprekan hingga direndam selama 4 hari. Barulah ia layak untuk didistribusikan hampir ke seluruh kota Bandar Lampung. Dalam 1 harinya, warga juga mampu memproduksi 2 kuintal kolang-kaling. Selanjutnya, biji kolang-kaling yang telah matang dan selesai dikupas ini lalu ditiriskan dan dicuci hingga bersih untuk dibawa ke proses selanjutnya berupa penggeprekan. Proses penggeprekan kolang-kaling sendiri masih menggunakan alat manual tradisional berbahan balok kayu yang sudah dirancang. Saat proses penggeprekan kolang-kaling memang tidak bisa dibilang mudah. Selain balok kayu yang cukup berat, kita pun harus jeli saat menggeprek kolang-kaling agar tidak hancur dan bentuknya bulat pipih dengan sempurna. Setelah itu, perendaman buah kolang-kaling pun dilakukan selama 4 hari agar kualitas kolang-kaling semakin bagus dan lebih kenyal saat dimakan. Setiap harinya, Eli dan pekerjanya mampu memproduksi 2 kuintal kolang-kaling. Permintaan pun semakin meningkat di bulan Ramadan saat ini. Ya kena imbasnya juga karena yang buat ini kan sedikit gitu. Biasanya kan pengolahannya semua kampung ini kan buat gitu. Buat semua saya sekarang ini bisa dihitung yang buat ada 10 orang paling. Biasanya setiap kampung, setiap rumah bikin. Karena istilahnya penampung pengirimnya kurang. Gitu, untuk keluarnya gitu kan permintaannya banyak. Meski Ramadan kali ini harus dilalui di tengah pandemi corona, namun ternyata permintaan terhadap kudapan kenyal ini tetap tinggi. Wajar jika produksi kolang-kaling di Desa Pelangi ini banjir pesanan untuk memenuhi permintaan dalam dan luar daerah. Kolang-kaling khas Desa Pelangi dijual dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Biasanya pengepul akan membeli langsung dalam jumlah banyak untuk kembali dijual di pasaran.
saudara, setelah tadi saya menyaksikan secara langsung seperti apa proses dari produksi kolang-kaling di Desa Pelangi, Kelurahan Peninjauan, Kota Bandar Lampung. Nah, saat ini saya sudah membawa 1 kantong plastik kolang-kaling untuk menu berbuka puasa saya hari ini. Cindy Tania, Rian Winarta, Kompas TV, Lampung.